Hai guys, welcome back. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul Maharaja. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang ayah terhadap para penjahat yang telah memperkaos putrinya. Diperankan oleh Vijay Sethupathi, tentu film ini akan sangat-sangat seru. So, tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yuk, let's go. Belasan tahun yang lalu diawali dari Maharaja, di mana Maharaja merupakan seorang tukang cukur yang sederhana. Sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia sekitar 10 bulanan. Namun naas, di suatu hari ketika Maharaja hendak membelikan putrinya boneka, sebuah truk menghantam rumah tempat istri dan sang putri sedang menunggunya. Belasan tahun kemudian, putri Maharaja yang ditabrak truk tersebut ternyata selamat dari maut. Ia sudah SMA dan namanya adalah Jyoti. Konon ceritanya Jyoti selamat berkat sebuah tong sampah yang kemudian tong sampah tersebut mereka agungkan, mereka dewakan. Bahkan tong sampah tersebut punya nama khusus, yakni Laksmi. Di suatu hari, Jyoti mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler dari sekolahnya. Jyoti akan pergi berkemah selama 1 minggu. Kali pertamanya Maharaja harus tanpa sang putri. Demikian juga dengan Jyoti. Kali pertamanya ia harus jauh dari sang ayah dan Laksminya. Beberapa hari kemudian, sekitar jam 10 malam, Maharaja pulang dari barbershopnya. Dan beberapa jam kemudian, entah apa yang terjadi, Maharaja tiba-tiba sudah mendapati dirinya tergeletak di dalam rumahnya dalam keadaan luka-luka. Cerita beralih ke Pak Kunal dan Pak Prabu, di mana Pak Kunal merupakan seorang caleg yang emosian dan tak kenal kompromi. Dan Pak Prabu merupakan pemilik bengkel tempat Pak Kunal menservis mobilnya. Saat itu Pak Kunal datang marah-marah ke bengkel Pak Prabu karena mobil yang ia servis telat diantar dan kacamata kesayangan Pak Kunal hilang. Beberapa saat kemudian datanglah Dana, di mana Dana merupakan mekanik Pak Prabu. Mantan napi kriminal, dan Dana lah yang diberi tanggung jawab oleh Pak Prabu atas mobil Pak Kunal. Pak Prabu pun menanyakan kemana Dana membawa mobil Pak Kunal semalaman dan kacamata Pak Kunal. Tetapi saat itu Dana tidak mengakuinya dan bersikeras merasa tak bersalah. Tanpa aba-aba, tiba-tiba Pak Kunal langsung menghantam Dana dari belakang. Untuk menghindari pertikaian, Pak Prabu pun bersimpuh kepada Pak Kunal. Pak Prabu siap akan ganti rugi. Malam harinya, karena dendam, Dana langsung menemui Pak Kunal di klub tempat biasa Pak Kunal nongkrong. Dana juga membawa kacamata Pak Kunal yang ia ambil lalu memecahkannya di depan Pak Kunal. Pak Kunal emosi dong, dan keributan pun berlangsung sangat sengit. Dalam pertikaian tersebut Pak Kunal dibuat kaku oleh Dana. Kemudian cerita beralih ke kantor polisi guys. Maharaja dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan tatapan kosongnya mengajukan sebuah laporan. Pak Perumal Sami selaku asisten Kasat Reskrim saat itu pun mempersilahkan Maharaja menceritakan kronologi kejadiannya. Menurut Maharaja, sekitar jam 10 ketika dirinya pulang dari barbershop. Setibanya di dalam rumah, ia menyalakan lampu kemudian mengganti pakaiannya. Ia kemudian mendengar suara dari belakang. Ketika ia berbalik, tiba-tiba 2 orang menyekapnya dan 1 orang menghantamnya, kemudian 3 pelaku mengambil Laksminya. Saat itu Pak Perumal Sami mengira Laksmi adalah sebuah emas, uang, istri atau benda berharga lainnya. Tetapi ketika Maharaja menunjukkan foto Laksmi hanyalah sebuah tong sampah biasa, Pak Perumal Sami tentu sangat kaget dan marah karena Maharaja dianggap bercanda. Maharaja pun diusir dari kantor polisi, tetapi Maharaja tetap mengotot agar pihak kepolisian menerima laporannya. Bahkan saat itu ketika Maharaja diusir paksa oleh para petugas, Maharaja berpegangan di sebuah penyangga yang membuat rak dokumen jatuh berserakan, dan di momen itu sebuah ular kobra keluar menyebabkan seisi kantor lari berhamburan.
Maharaja kemudian memanfaatkan momen. Maharaja mengambil kobra tersebut dan mengancam para polisi. Jika laporannya tidak ditindaklanjuti, dirinya akan bundir dengan gigitan kobra. Dan pihak kepolisian pun mengiyakan permohonan Maharaja. Beberapa jam kemudian kasat reskrim mereka tiba. Namanya adalah Pak Farah. Pak Farah selaku kasat reskrim saat itu pun kaget melihat kantornya berantakan. Semua anggota langsung tertuju ke arah Maharaja. Singkat cerita, Pak Farah kemudian menyuruh Maharaja menjelaskan kembali kasus yang ingin dilaporkan. Seperti cerita sebelumnya, Maharaja pun menceritakan kembali kronologinya. Singkat cerita, setelah Pak Farah mendengarkan cerita Maharaja, Pak Farah merasa kasihan. Pak Farah lalu kemudian memberikan sejumlah uang kepada Maharaja untuk membeli tong sampah baru. Namun Maharaja menolak. Maharaja hanya ingin Laksminya kembali. Pak Farah pun kembali menyuruh Maharaja menceritakan ciri-ciri pelaku. Tetapi Maharaja tidak tahu. Maharaja hanya mendapatkan sebuah benjolan di punggung pelaku. Mendengar cerita tersebut, Pak Farah sangat marah karena Maharaja dianggap mengarang cerita. Maharaja kembali diusir paksa. Berselang beberapa detik, Maharaja datang kembali menghadap Pak Farah. Kali ini Maharaja menawarkan uang 100 juta kepada Pak Farah asalkan laporannya ditangani. Seketika mata Pak Farah menjadi hijau, guys. Dengan gercepnya detik itu juga Pak Farah langsung turun tangan mencari jejak para pelaku. Beralih cerita ke Selvam, di mana Selvam merupakan seorang penjahat kelas kakap. Bersama partnernya yakni Pak Sobri, Selvam seringkali beraksi pada tengah malam. Tak cuma merampas emas dan benda berharga lainnya, Selvam sangatlah keji. Ia tak segan-segan memperkaos dan menghabisi nyawa korbannya. Di rumahnya, Selvam sangatlah penyayang terhadap istri dan putri kecilnya. Tidak ada yang akan menyangka dirinya adalah seorang penjahat yang sangat sadis. Dan terlihat tong sampah alias Laksmi yang dicari-cari Maharaja berada di rumah Selvam. Beralih cerita ke Maharaja. Demi mendapatkan kabar Laksminya, Maharaja rela menjadi pelayan para polisi. Salah satu anggota yang merasa kasihan melihat Maharaja kemudian menyarankan agar Maharaja mencabut laporannya. Karena Pak Farah hanya akan memanfaatkannya. Tetapi Maharaja tidak peduli. Ia yakin Laksminya pasti akan ditemukan oleh tim yang dibentuk oleh Pak Farah. Beralih lagi ke Selvam. Meskipun Selvam tak punya iba kepada para korban akan kebrutalannya, Selvam tak akan rela jikalau putrinya terluka. Selvam akan berbuat apa saja asalkan keluarga kecilnya bahagia. Demikian Maharaja. Demi Laksmi yang telah menyelamatkan nyawa sang putri, Maharaja rela mengorbankan jiwa dan raganya. Bertempat di sebuah toko, terlihat Nalasipam sedang membeli sebuah cangkir. Di mana Nalasipam merupakan seorang informan yang sudah lama bekerja sama dengan Pak Farah. Di momen itu Pak Nalasipam tak sengaja bertemu dengan Pak Khuzan, di mana Pak Khuzan merupakan salah satu tim Pak Farah yang sedang mencari tong sampah yang mirip dengan milik Maharaja. Di momen itu pula, secara kebetulan Pak Farah menghubungi Pak Khuzan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penyelidikan. Pak Khuzan juga memberitahu Pak Farah bahwa ia bertemu dengan Nalasipam. Mengetahui hal itu, Pak Farah langsung meminta bantuan Nalasipam untuk membuatkannya satu tong sampah yang mirip dengan tong sampah yang ia cari untuk menutup kasus yang diajukan oleh Maharaja. Sementara di lain sisi, Pak Perumal Sami juga langsung bergerak. Saat itu, Pak Perumal Sami menyuruh Kominfo melacak sebuah nomor yang dicurigainya.
Di hari yang sama terlihat Pak Prabu datang ke kantor polisi untuk mengajukan laporan atas menghilangnya dana secara misterius. Di momen itu Maharaja tak sengaja melihat foto dana di tangan Pak Prabu. Maharaja pun langsung teringat dengan peristiwa beberapa malam lalu. Dan faktanya guys, ketika Maharaja tersadar dari pingsannya, Maharaja melihat sebuah tiket parkir yang tertinggal di sampingnya. Detik itu juga Maharaja langsung menuju ke tempat sesuai alamat pada tiket parkir tersebut dan ia bertemu dengan pemilik mobil yakni Pak Kunal. Tanpa rasa malu, Maharaja menanyakan langsung kepada Pak Kunal siapa orang yang membawa mobilnya malam sebelumnya. Tetapi saat itu Pak Kunal tak menghiraukan pertanyaan Maharaja. Pak Kunal fokus bercerita kepada teman-temannya tentang kacamatanya yang dicuri. Dan tak berselang lama, Dana datang membawa kacamata itu dan menghancurkannya seperti adegan sebelumnya guys. Maharaja yang melihat hal itu pun curiga dengan Dana dan setelah Dana membuat Pak Kunal KO, Maharaja mengikuti Dana dari belakang hingga ia sampai di markasnya. Di sana Maharaja langsung dikeroyok oleh geng-geng Dana. Dan faktanya Dana lah yang masuk ke rumah Maharaja beberapa malam lalu. Hal itu terbukti dari pengakuan Dana sendiri. Mendengar hal itu, Maharaja langsung naik pitam dan menghabisi semua anak buah Dana dengan sangat-sangat amat kejam. Setelah menghabisi semua anak buah Dana, Maharaja kemudian memaksa Dana mengakui dua pelaku lainnya. Menurut pengakuan Dana, salah satu pelakunya adalah seorang intel. Selepas memberitahu Maharaja, Dana kemudian mencoba untuk kabur. Tetapi Maharaja tak membiarkannya kabur begitu saja. Maharaja langsung melibas leher Dana dengan sebuah parang sampai putus. Secara kebetulan pula setelah Maharaja mengingat kejadian malam itu, pagi itu juga Pak Kunal datang untuk mengajukan laporan atas penganiayaan dirinya. Satu persatu fakta mulai terbuka. Ternyata itulah sebabnya guys, Maharaja rela jadi babu di kantor polisi dan merogoh uang dari kantongnya untuk mencari pelaku di balik misteri tong sampahnya. Sementara di tempat berbeda, Pak Khuzan dan Nala Sipam sampai di tempat pembuatan tong sampah dan mereka langsung meminta dibuatkan tong sampah yang persis sama dengan milik Maharaja. Beralih cerita ke Selvam. Menjelang hari ulang tahun sang putri, Selvam dan istrinya terlihat mencarikannya sebuah emas. Saat itu sang istri menolak Selvam memesankan emas mahal. Tetapi Selvam tak peduli. Demi putri tercinta, Selvam akan berusaha bagaimanapun caranya. Sementara Pak Perumal Sami setelah mendapatkan informasi lokasi dari nomor yang dilacaknya, ternyata nomor itu terakhir aktif di markas geng Dana. Dan tampaknya saat itu Pak Perumal Sami menemukan sesuatu yang akan membuka kasus ini. Berlanjut ke Selvam. Di hari ulang tahun sang putri, Selvam kemudian mengambil emas yang sudah ia pesan. Saat itu pula, sang istri menyuruhnya mencukur jenggotnya agar terlihat gemoy saat menyambut tamu nanti. Singkat cerita, secara kebetulan Selvam kemudian mencukur jenggotnya di barbershop Maharaja. Saat itu, Maharaja mencoba membuka obrolan dengan Selvam. Tetapi Selvam tak menggubris Maharaja. Secara kebetulan mesin cukur Maharaja kehabisan baterai dan ia pun keluar mencari baterai baru. Di momen itu Selvam ditelepon oleh Sobri. Sobri memberitahu Selvam bahwa aksi mereka sudah diendus oleh pihak kepolisian. Bahkan saat itu nama mereka sudah masuk media. Tiba-tiba ketika Selvam berbalik, Maharaja sudah berdiri di belakang mendengarkan pembicaraannya dengan Sobri, membuat Selvam ketakutan.
Saat berada di rumahnya, Selva menceritakan kepada Sobri bahwa pembicaraan mereka diketahui oleh Maharaja. Dan saat itu mereka berencana menghabisi Maharaja. Ketika sang istri meminta kalung yang dipesan Selvam, kalungnya ketinggalan di barbershop Maharaja. Maharaja yang menemukan kalung itu pun langsung bergegas mengantarkannya ke rumah Selvam. Demikian Selvam, ia pun segera bergegas ke salon Maharaja untuk mencari kalungnya. Sesampainya di luar, Selvam melihat Maharaja datang ke rumahnya. Namun secara kebetulan dan secara kebersamaan, polisi datang menggerebek Selvam. Tentu Selvam dan Sobri menganggap Maharaja sebagai informan, menganggap Maharaja telah melaporkan mereka. Dalam penggerebekan tersebut, Sobri mencoba melawan dan ia pun ditembak hingga tewas, sedangkan Selvam langsung diborgol. Sang istri yang tak menyangka suaminya adalah seorang penjahat kelas kakap hanya bisa histeris dan trauma. Cerita beralih ke Joti, guys. Setelah beberapa hari berkemah, Joti pun memberitahu sang ayah akan kepulangannya. Joti juga meminta sang ayah membelikannya sepatu baru. Sementara itu guys, setelah tong sampah pesanannya ready, Pak Kuzan dan Nalasipam pun membawanya ke kantor untuk memperlihatkannya ke Pak Farah. Namun saat itu mereka disuruh memperbaikinya lagi agar persis sama dengan tong sampah milik Maharaja. Beralih ke Joti, malam itu Joti terlihat riang gembira menikmati perjalanan pulang bersama teman-temannya di dalam bus. Di samping itu guys, agar kasus Maharaja bisa terselesaikan dengan cepat, Pak Farah kemudian mencoba menghubungi orang-orang yang ingin disewa untuk merekayasa kasusnya. Namun dari sekian intel yang dihubungi, meskipun saat itu Pak Farah menawarkan puluhan juta, tidak ada satupun yang bersedia. Karena pada saat itu uang yang ditawarkan Pak Farah begitu fantastis, Nalasipam pun tergiur dan ia bersiap. Nalasipam siap menjadi pelaku palsu pencurian tong sampah Maharaja. Singkat cerita, agar kasus ini tidak tampak direkayasa, Pak Farah kemudian menghubungi salah satu anggotanya untuk menyuruh Maharaja menceritakan ulang kronologi kejadiannya untuk diperdengarkan ke Nalasipam, agar Nalasipam bisa memperagakan adegan sesuai cerita Maharaja. Dan faktanya guys, apa yang diceritakan Maharaja ternyata sebuah kejadian yang dialami oleh Joti, putrinya, beberapa hari yang lalu sepulang berkemah. Dan beginilah fakta yang sebenarnya. Sekitar jam 10, Maharaja menutup barbershopnya kemudian pulang seperti adegan sebelumnya. Pada jam 10 itu pula Joti tiba di rumah. Joti kemudian memasuki rumah dan mengganti pakaiannya. Saat Joti tengah mengganti pakaiannya, Nalasipam dan Dana sudah berada di dalam kamar Joti. Karena pada saat itu Nalasipam nafsu dan melihat tobrut Joti, Nalasipam langsung mendekap Joti dari belakang. Joti berusaha menggigit tangan Nalasipam dan mencoba untuk kabur. Tetapi Joti kena hantaman dan orang yang menghantamnya ternyata Selvam. Tak cuman itu, Selvam juga menginjak-injak kaki Joti hingga patah. Setelah Joti tak berdaya, Nalasipam kemudian tega memasukkan paksa rudalnya ke serabi Joti. Sementara itu Maharaja yang waktu itu dalam perjalanan pulang terlebih dahulu mampir di sebuah toko sepatu untuk membelikan Joti sepatu baru. Namun karena pada saat itu stok sepatu yang diinginkan tidak tersedia, Maharaja rela menunggu pemilik sepatu mengambilkannya di toko sebelah. Sementara Selvam dan Dana terlihat berleha-leha di ruang tamu rumah Maharaja. Dan terlihat juga Dana memakai kacamata milik Pak Kunal yang dicari-cari Pak Kunal seperti cerita sebelumnya. Dan ternyata guys, setelah lama menunggu, sebenarnya Selvam, Nalasipam dan Dana bukan untuk merampok ataupun menargetkan Joti. Melainkan Selvam sebenarnya menargetkan Maharaja untuk balas dendam atas peristiwa 13 tahun silam, yakni ketika Selvam digerebek oleh polisi di hari ulang tahun putrinya. Jadi adegan sebelumnya itu adalah adegan 13 tahun yang lalu guys ya.
என்னால் அவங்களோட சண்டை போட முடியல சார். என்னை அடிச்சு போட்டு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க சார். Setelah mendengar fakta yang sebenarnya dari Maharaja, semua polisi terdiam dan teriris hatinya. Mereka terharu. மகாராஜா குப்பை தொட்டிக்காக வரல. Jadi bisa dikatakan tujuan Maharaja bukanlah tong sampah alias Laksmi guys, melainkan mencari pelaku atas pemerkosaan sang putri. Singkat cerita, setelah Nalasipam mendengar cerita Maharaja lewat handphone Pak Farah, Nalasipam langsung keringat dingin. Nalasipam sempat ingin membatalkan kesepakatan sebelumnya, tetapi Pak Farah tak membiarkan hal itu dan terpaksa karena pada saat itu Nalasipam sangat takut dengan Pak Farah, mau tidak mau Nalasipam harus siap. Namun sebelum itu Nalasipam meminta izin untuk menghubungi sang istri, tetapi faktanya Nalasipam menghubungi Selvam untuk meminta bantuan. Namun karena saat itu Selvam sedang berada di luar kota, Nalasipam disuruh menghubungi Dana. Nalasipam pun memberitahu Selvam bahwa beberapa hari belakangan ini nomor Dana tidak pernah aktif. Mendengar hal itu, Selvam kemudian menyuruh Nalasipam untuk kabur. Saat itu Nalasipam mencoba minta izin pulang sebentar, tetapi Pak Farah tak mengizinkannya. Pak Farah menyuruh Nalasipam menginap di kantor polisi. Beralih ke adegan sebelumnya, adegan ketika peristiwa naas menimpa Joti. Setibanya di rumah pada malam kejadian itu, Maharaja sudah menemukan sang putri terkapar. Maharaja lantas membawa sang putri ke UGD sambil histeris. Setelah ia mengantar sang putri, Maharaja sempat kembali ke rumah untuk meluapkan emosinya dan saat itu ia memecahkan gelas di kupingnya yang menyebabkan dirinya pingsan. Dan setelah ia sadar, ia kembali lagi ke rumah sakit. Dan di saat itulah ayahnya menyuruh Maharaja mencari para pelaku untuk balas dendam. Sang ayah menyuruh Maharaja menebas para pelaku dengan sangat-sangat sadis. Dan faktanya guys, tong sampah alias Laksmi yang dilaporkan hilang sebenarnya berada di rumah sakit menemani Joti. Singkat cerita, pagi harinya Nalasipam langsung dibawa ke rumah Maharaja oleh Pak Farah untuk merekayasa adegan. Di sana para polisi juga menyerahkan replika tong sampahnya dan Maharaja menerimanya begitu saja. Singkat cerita, Nalasipam pun langsung memperagakan adegan rekayasanya. Saat Nalasipam memperagakannya saat ia mendekap korban, Maharaj kemudian teringat dengan cerita Joti bahwa orang yang mendekapnya memiliki benjolan di punggungnya. Maharaja yang merasa curiga dengan lagak Nalasipam kemudian sengaja memeluk Nalasipam untuk mengecek benjolan tersebut dan benar Maharaja mendapati benjolan itu di punggung Nalasipam. Seketika Maharaja sangat kaget. Maharaja kemudian menyuruh Pak Farah membebaskan Nalasipam dan menyuruhnya untuk pergi. Pak Farah yang tak mengerti maksud Maharaja menolak. Pak Farah menolak membebaskan Nalasipam yang ternyata Pak Farah juga sudah mengetahui bahwa Nalasipam adalah salah satu pelakunya guys. Hal itu ternyata diketahui dari penyelidikan Pak Perumal Sami beberapa hari yang lalu guys. Setelah semuanya terungkap, Pak Farah langsung mempersilahkan Maharaja untuk balas dendam kepada Nalasipam. Pak Farah menyuruh Maharaja mengeksekusi Nalasipam dengan sebuah parang. Tanpa rasa ampun, Maharaja langsung mengobrak-abrik Nalasipam dan menebas kelapanya. Cerita tak sampai di sini guys. Setelah pihak kepolisian mengendus keberadaan Selvam, mereka menjebaknya di sebuah gedung. Maharaja yang sudah menunggu di gedung tersebut sempat baku hantam dengan anak buah Selvam. Betapa mengejutkannya seorang Maharaja ketika ia tahu ternyata otak dari semua ini adalah Selvam, orang yang pernah ia cukur belasan tahun yang lalu. Selvam yang sudah menyimpan dendam kepada Maharaja langsung meluapkan emosinya. Selvam menganggap Maharaja telah menghancurkan hidupnya dan masa depannya.
Tak tinggal diam, Maharaja melawan dan membuat Selvam tak berdaya setelah Maharaja menghantam paha Selvam dengan sebuah beton. Di momen itu pula Jyoti dan bu gurunya tiba untuk melihat orang yang telah membuat masa depannya hancur. Saat itu Maharaja sebenarnya tak mengizinkan Jyoti berbicara dengan Selvam. Tetapi karena Jyoti ngotot ingin bertatap muka dengan orang yang telah menghancurkannya itu, Maharaja pun mempersilahkan Jyoti berbicara secara langsung. Saat itu Jyoti tak berbicara banyak. Jyoti hanya memberikannya sebuah kalung. Selvam pun meraih kalung emas tersebut. Betapa mengejutkannya seorang Selvam ketika ia tahu ternyata kalung itu adalah kalung yang ia beli belasan tahun lalu untuk sang putri. Selvam kemudian teringat dengan cerita pamannya bahwa ketika ia masuk bui, Maharaja, istri dan anaknya datang mengantarkan kalung yang ia beli untuk diserahkan ke istrinya. Namun saat Maharaja menyerahkan kalung itu, istri Selvam tak menerimanya karena trauma. Maharaja lalu kemudian menggantinya dengan sebuah boneka. Tapi sayang, sebuah insiden terjadi, yakni ketika Maharaja sedang memilih boneka di toko sebelah, sebuah truk melaju kencang menabrak rumahnya hingga lebur seperti adegan di awal tadi, guys. Dan menurut cerita dari paman Selvam, hanya satu anak yang selamat. Dan apa? Ya, anak yang selamat itu adalah putri Selvam sendiri. Hal itu terbukti dari bekas luka di punggung Jyoti. Dan menariknya lagi, Jyoti selamat karena tong sampah yang berada di atas kepalanya jatuh melindunginya. Maharaja yang berada di TKP pun mengambil Jyoti untuk diadopsi. Itulah sebabnya Maharaja dan Jyoti sangat mendewakan tong sampah tersebut. Sementara itu setelah Selvam mengetahui fakta yang sebenarnya, Selvam hanya bisa menyesali apa yang telah ia perbuat terhadap putri kandungnya. Selvam sangat histeris dan bisa dibilang putus asa lah ya. Dan ia memutuskan menjatuhkan dirinya dari atas gedung hingga jadi tanah. Cerita pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Semoga menghibur. Thank you.